Halo, ketemu lagi dengan saya Fani Latifah dan Master Wendy Mikael. Oke, kali ini kita mau ngobrol tentang yang sebentar lagi bakalan yang bakal kita hadapi ya, yaitu tahun baru 2024, Bang. Oke. Jadi tentunya teman-teman semua nih di rumah yang lagi nonton video kita ini, banyak yang mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah bikin resolusi nih, Bang. Tapi resolusi itu ada yang terjadi atau bahkan banyak yang nggak terjadi gitu. Resolusi tahun 2023 diresolusiin lagi di 2024. Resolusi yang sebelum-sebelumnya diresolusiin lagi gitu di tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau kayak gitu Bang, berarti apakah ada yang salah nih dengan resolusi yang dibuat, atau apakah ada cara-cara khusus buat kita bikin resolusi, bikin rencana gitu ya untuk menyambut tahun baru 2024 ini, Bang? Menurut Bang Windy gimana nih? Oke, ya ini momen tahunan ya yang udah jadi budaya. Bagaimana kita membuat bahasanya tuh rencana-rencana. Ya. Ingat selalu ya, sebuah rencana ataupun banyak rencana tanpa yang namanya action itu sama dengan nol besar. Ya nggak jadi apa-apa Nggak gitu jadi ya. apa-apa. Sebenarnya bukan soal resolusinya. Resolusinya atau perencanaannya tuh bagus. Makanya bukan sekedar rencana, tapi jadikan perencanaan. Beda ya? Rencana ya rencana. Bisa jadi rencana itu nggak jalan. Tapi kalau tahap selanjutnya namanya perencanaan. Sudah direncanakan, sudah matang, sudah dibuat. Bahasanya tuh ada visi. Visi itu gambaran besar tujuan yang mau dicapai, goals. Nah dari visi ini dibentuklah misi-misi ya. Misi Bang gitu kan. Bukan ya. Oh itu little misi, beda lagi. Jadul banget. Ketahuan ya pemirsa. Jadi, jadi dari visi ini tentukan dulu goalsnya apa, lalu kita bedah-bedah misi. Nah gitu, itu ya. Jadi kalau secara globalnya seperti itu. Nah momen di pergantian tahun ini ya bagi yang memang menjalankan ini sebagai momen ya itu bagus banget. Bagi yang enggak karena dia punya keyakinan ya bukan apa juga, nah, itu juga nggak ada masalah. Yang paling penting satu sih Van sebenarnya. Iya, apa tuh Bang? Momen apapun ini ya termasuk momen pergantian tahun gitu ya sebenarnya adalah satu. Bagaimana kita membangkitkan diri kita. Bukan bangkit dari kubur ya. Bangkitnya apa dong Bang berarti? Yang dibangkitkan adalah kesadaran. Oh oke. Berarti di 2024 ini percuma gitu kalau kita bikin resolusi, rencana-rencana, tapi kesadaran kita malah nggak bangkit gitu ya. Karena gini, resolusi ataupun rencana ataupun perencanaan apapun itu sebutannya, itu adalah tools kita. Tools itu alat ya. Alat ya, cara kita untuk ya kita punya patokan, punya panduan supaya kita bisa ngejalanin ini bukan dengan apa adanya mengalir aja, tapi kita punya tujuan dan punya juga cara untuk meraihnya. Itulah perlunya memang dicatat. Supaya apa dicatat? Supaya ingat ya. Tapi habis dicatat jangan ditaruh di lemari, nggak dibuka-buka. Atau kalau dicatat jangan cuma taruh di stick di apa itu namanya lemari tempel ada itu ya harus. Yang lebih penting adalah apapun yang kita tuliskan ini, perencanaan ini dan action yang nyata kita masukkan ke dalam program di bawah sadar kita. Nah itu tuh yang penting. Jadi apapun itu perencanaannya, kita masukinnya di program bawah sadar ya. Oke Bang, berarti ada cara-cara atau apa ya, kiat-kiat khusus nggak nih Bang untuk gimana caranya kita memasukkan goals kita itu atau perencanaan itu di bawah sadar kita? Ya tentunya kalau untuk masuk di bawah sadar berarti kita harus tahu siapa itu bawah sadar kita. Nah ini teknikal banget ya. Jadi saya berikan yang mudah aja ya. Jadi bawah sadar itu sifatnya adalah pengulangan, Pak. Oke. Maka apa yang kita rencanakan ini atau tulisan-tulisan kita, apapun itu bentuknya, kita harus ulang-ulang supaya masuk ke bawah sadar. Ini sifatnya repetisi, pengulangan, istiqomah gitu. Nah setelah itu ya dia
kita lakukan pada saat momen-momen dimana sebenarnya kalau kamu udah belajar ilmu tentang keajaiban bawah sadar nih di WM Academy, kamu tahu lah bagaimana cara mengkondisikan kita, conditioning namanya ya, untuk kita bisa terbuka alam bawah sadarnya. Artinya kita mudah masukin program. Pertanyaannya kenapa sih harus di bawah sadar? Nah iya betul. Apa sih hebatnya bawah sadar? Kenapa selalu Mbak Wendy bilang bawah sadar? Karena ini hebat banget ya. Ini penelitian ilmiah. Jadi kita tuh kejadian di dunia nyata ini, dimensi fisik bahasanya, itu justru 90% kejadian dulu di dalam bawah sadar kita. Dimensi metafisik. Jadi semua kejadian 2 kali, Van. Semua kejadian 2 kali ya. Kita duduk di sini udah yang kedua. Bukan berarti kita syuting yang lain-lain ya. Pemirsa juga ada ngeliat di video Wendy Michael ini udah yang kedua. Sebelum kayak gini deh, rumah kita ini juga udah yang kedua, rumah Anda juga yang kedua. Walaupun fisiknya baru pertama. Kapan pertama kali rumahmu atau kamarmu bentukannya kayak gitu dibuat? Adalah saat di pikiran si arsitek. Ketika ngebangun rumahmu, bayangkan, kan bukan kamu yang ngebangun, arsitek. Iya. Terserah itu arsiteknya siapa. Yang jelas ada kamarnya di sini, 3 kali berapa, atau ruang tamunya di sini, di ruang tamu ada jendela, terus ada lemari di sini ya. Ini kan ketika si lemari di sini, dikasih pintu di sini, itu udah ada di gambaran pikiran si arsitek kita nyebutnya kan, yang membuat ini gitu, yang menciptakan idenya dia. Idenya di mana? Kan di pikiran. Nah pemirsa ada di ruangan ini pun, Van, ini yang kedua. Yang pertama kapan? Karena pingin mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Gua mau ada di sirkulasi. Lari gitu ya. Berarti di pikirannya udah berusaha gimana nih mau tahu tentang ilmu yang sekarang lagi disampaikan sama Bang Wendy. Berarti kan dia udah ketik, udah nyari gitu ya. Dan yang ketiknya itu sebelum nyari, sebenarnya di pikiran dia, di dalam hati yang dia nggak sadari, dia itu lagi melempar seperti frekuensi, resonansi. Nah, sehingga gampangnya nih kayak kerja algoritma YouTube atau sosial media. Oke, dia mendapatkan atau menemukan apa yang dia sedang cari atau yang dia rasakan gitu ya. Yang dia pikirkan, yang dia rasakan kok kayaknya relate banget gitu kan. Kok pas banget sama gue ya. Nah, itu satu adalah karena apa yang biasa kita nonton, si sosmed ini tahu algoritmanya, maka dikasih lagi yang selaras, yang sama. Kalau biasa nontonnya motivasi, dikasihlah motivasi walaupun orangnya beda yang ngasih. Atau misalnya dia seringnya belanja, maka dikasihlah iklan-iklan yang belanjaan dia. Iya, tapi bener Bang, misalnya saya lagi nyari barang sesuatu gitu ya di satu marketplace, tiba-tiba buka sosmed gitu ya, dia muncul ada gitu. Apa yang saya cari ya, berarti kayak gitu ya. Itu algoritma di sosial media atau di marketplace ini memang dia mengadopsi algoritma alam semesta. Jadi siapapun yang biasa ngeliatnya pornografi, maka dikasih tuh pornografi terus. Ya, kalau biasa belanja apa dikasih tuh yang jadi mulai sekarang teman-teman berarti udah tahu ya, kalau mau dapat hal-hal positif berarti nyari yang positif-positif supaya algoritmanya dikasih terus nih sama sosial media atau apapun itu ya yang positif-positif, sama seperti pikiran kita ya Bang ya. Kalau mau terjadinya positif di kejadian nyata berarti perannya positif. Banyak orang yang berdoa pengennya bahagia kan, menarik kebahagiaan doanya kan. Tapi ternyata pikiran dia yang dia tidak sadari di luar dari doa yang tadi formal, apa? Kekhawatiran, overthinking, sedih, terus apa lagi? Kecemasan. Pengen berarti mendambakan. Sekarang saya tanya, kalau yang ditanam itu semua tadi yang kita sebutin, apa iya akan menghasilkan kebahagiaan? Enggak ya? Enggak. Terus enggak pede, nggak percaya diri maksudnya ya. Terus insecure, terus nggak apa. Bahasanya dia mengutuk diri dia sendiri tanpa dia sadarin dengan pikiran dan perasaan dia. Saya tanya, apakah doa yang bahagia itu akan tercapai atau kutukan yang dia sering buat diri dia akan dia raih? Yang kedua, kutukannya ya. Itu gak usah repot-repot, kita resolusi perencanaan benahin dulu dalam kita.
Oke, berarti teman-teman sebelum melakukan resolusi perencanaan, kenali dulu bawah sadar ya tadi Bang ini bilang. Kenali dulu bawah sadar, terus tahu gitu ya Bang ya bawah sadar itu apa. Jadi begitu kamu punya rencana, akan lebih mudah buat menggapainya. Ya, nanti saya kasih 7 langkah kalau untuk bahasa itu teknikalnya ya, buat kita ngapain aja sih. Tapi yang penting tahu dulu kebiasaan apa di bawah sadar kita yang perlu kita revisi. Bukan resolusi lagi, tapi revisi. Oke, berarti setelah dikenali, terus untuk yang salah-salah, yang direvisi, dibantu ya. Okay. Apa biasanya ngomong misalnya yang negatif, terus suka mengutuk diri sendiri, diubah istighfar, mulai sadar seterusnya. Gue nggak, udah deh, gue yang positif aja. Bang, susah bang buat positif, walaupun pikiran saya udah positif, perasaan saya nggak enak lah, sama aja. Positive thinking belum tentu positive feeling, dua-duanya harus positif. Gimana caranya? Kesadaran. Tadi yang saya bilang yang paling penting adalah bangkit. Yang dibangkitkan adalah kesadaran diri kita, sadar untuk berubah. Tahun sama, matahari juga dari timur, tenggelam di barat tiap hari, tapi kan ada bedanya. Apa? Diri kita. Jangan cuman fisiknya menua, tapi yang paling penting adalah kesadaran kita semakin meningkat. Gitu. Saya kasih ada 7 langkah yang ya berat, nggak usah ntar sekarang aja. Saya tergantung bayaran nih Pak. Oke teman-teman ya, berarti kita akan masuk ke 7 apa namanya? Jadi langkah praktis kalau kita mau menyambut sesuatu yang baru, ya perubahan di dalam dan di luar diri kita. Oke, berarti 7 langkah praktis ya untuk teman-teman menyambut ya tahun 2024 harus gimana sih supaya di tahun 2024 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kamu nggak salah-salah lagi, nggak yang rencana-rencana kamu yang sebelumnya tuh yang tadinya belum tercapai 2024 ini, insya Allah bismillah tercapai ya. Bismillah. Oke, yang pertama Bang. Oke, jadi ada 7 langkah. 7 langkah. 7 praktis ya. 7 langkah praktis. Yang pertama refleksi dulu. Tahun yang udah lewat, tahun 2023 ini, selama setahun penuh itu kita refleksi diri, mengingat kembali pencapaian apa sih yang kita udah capai, terus ada kegagalan apa sih yang waktu itu gua nih gagal di mananya nih, apakah gua banyak menunda, ya kan, apakah gua banyak buang waktu buat ya kan itu namanya kegagalan. Apakah ternyata gua setahun ini gua nggak menghasilkan apa-apa, itu juga kegagalan. Nah, semua itu benar-benar kita refleksi. Kalau perlu kita catat. Jadi kita tahu poin-poinnya, pencapaian apa aja, kegagalan apa aja, lalu pelajaran apa yang kita bisa dapat dari hal itu semua. Oke, yang pertama ya teman-teman, berarti refleksi di tahun 2023. Di tahun 2023 aja atau tahun-tahun sebelumnya? Tahun kemarin dulu. Oke, berarti. Jadi nggak melebar kemana-mana, biar kita punya panduan setahun. Oke, berarti karena kita mau ke 2024, berarti kamu refleksi yang pertama ini adalah tahun 2023 kamu sudah melakukan apa dan apa yang belum kamu lakukan dan kenapa gitu ya. Itu belum tercapai. Ya. Oke. Lalu yang kedua Bang? Sebelum yang kedua nih, tentukan momen yang kamu ingat yang itu menjadi euforia kamu. Momen baik berarti. Momen baik. Ya. Euforia itu artinya prestasi kamu yang wow gitu ya. Itu terus kamu mau ingat-ingat. Kalau bahasa di bawah sadar, saya nyebutnya sebagai anchor kita. Misalnya Fanny, tahun kemarin pencapaian euforianya 2023. 2023 ini followers dari WM Academy itu mencapai 108. Oke, rasanya gimana? Kayaknya masih ada yang lebih dari itu deh euforia kamu. Oke, tahun 2023 ini bisa beli mobil cash. Nah, itu contoh. Iya. Apa rasanya ketika beli mobil cash? Kalau biasa kan orang nih, gue punya duit, mendingan gue DP aja terus punya utang gitu kan tiap bulan, gak apa-apa lah cash flow gue. Tapi kamu kenapa memilih cash dan apa rasanya? Oke, jadi tahun 2023 itu juga, ya ini flashback ya Bang ya. Tahun 2023 itu saya jual mobil. Jual mobil untuk bayar hutang. Oke, jadi saya nggak punya mobil, terus tapi hutang saya lunas. Nah itu rasanya gimana euforianya? Tenang, untuk hutang. tenang. Tenang.
terus Tenang. damai. Ya enak aja gitu, kayak nggak ada beban. Lepas. Ya. Karena euforia itu, Van, kamu ingat-ingat supaya itu adalah prestasi kamu. Orang lepas dari utang itu nggak mudah. Oke, itu salah satu. Berarti itu momen yang baik ya, meskipun nggak punya mobil gitu ya. Tapi kita terbebas dari hutang ya. Kamu malah gonta-ganti mobil kalau udah punya mobil. Jadi sahabat keren, saya setiap hari setelah jual mobil, setiap hari kalau mau kemana-mana gonta-ganti mobil, betul. Gonta-ganti sopir kan, nggak perlu ke bengkel kan, Iya, pakai Gokar atau Grab. nggak perlu nyuci mobil kan, bukankah itu prestasi? Iya, oke. Enak kan? Disupirin orang dulu ya. Yang kedua tadi sampai beli mobil lagi. Dan prestasinya itu adalah dalam waktu 6 bulan saja gitu, dan semenjak jual mobil itu ya pekerjaan saya itu bisa menghasilkan alhamdulillah uang yang akhirnya bisa beli mobil baru cash. Baru dan cash. Ya. Wah, ya kan? Nah itu ingat-ingat di dalam diri, simpan selalu sebuah prestasi yang luar biasa. Nggak banyak loh orang bisa menghasilkan seperti itu. Ya, jadi diingat momen itu supaya apa? Supaya kita bisa membantu dalam membuat. Nah ini yang kedua, tentukan tujuan di 2024 ini yang spesifik. Jadi kita menentukan tujuan. Jadi sebelum kita menentukan tujuan, kita bangkitkan dulu ya reaksi-reaksi positif kita. Sehingga pada saat kita menentukan tujuan tuh benar-benar ada energi. Yang tadi ya. Ini yang mahal. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu refleksi yang 2023, yang baik-baik juga di yang tadi saya contohkan itu kita catat, terus kita munculkan energinya. Nah pada saat energi baik itu sudah ada, kita bikin tujuan ya. Untuk yang kedua kita bikin tujuan dengan energi yang happy tadi ya, Mbak ya. Energi mahal itu. Oke. Berarti tujuannya itu juga harus detail, spesifik gitu ya, Bang ya. Betul. Yang Kayak jelas gimana, Bang? tujuan itu kata kuncinya 2. Jelas dan terukur. Jelas dan terukur. Nah itu ya. Jadi pastikan tujuan di 2024 ini relevan dengan yang kamu jalani sekarang. Terus achievable. Jadi memang nggak ngawang-ngawang ya. Nggak ngelangit juga ya. Jadi achievable. Kamu tuh bisa achieve-nya. Supaya apa? Bawah sadar kamu nih yang cerdas, ini memang bisa gue raih. Oke. Jangan nggak pernah megang duit jutaan, puluhan juta atau ratusan juta, tiba-tiba 2024 gue megang 10 miliar gitu. Jangan itu tuh namanya nggak achievable. Kaget ya ininya ya, pikiran. Iya. Jadi yang achievable, jelas, terukur ya. Dan satu, tentukan batas waktu, bahasanya time limitnya. Kalau kamu mengerjakan sesuatu ini kira-kira berapa lama, berapa bulan achieve-nya. Ya, jangan juga nggak pakai batasan waktu, ntar kamu bablas. Ingat, si rasa malas di dalam diri itu ya sangat kuat. Nah makanya kita harus punya yang namanya tadi perencanaan dengan batas waktu dan jelas serta terukur. Oke, berarti yang kedua adalah tetapkan tujuan yang terukur dan jelas ya. Relevan sama yang kamu lagi jalani. Oke, berarti melanjutkan, jangan dari baru. Usaha kamu atau apapun yang sedang kamu kerjakan, tentukan tujuannya mau seperti apa dan ukurannya mau bagaimana gitu ya, sama waktunya ya Bang, time limitnya. Oke, yang ketiga Bang, tentunya buat perencanaan tindakannya, actionnya. Berarti ini kayak visi-visinya gitu ya? Misinya justru. Kan tujuan visi. Tujuan itu misalnya kamu mau ke Jogja, itu tujuan. Itu visinya. Misinya itu kamu naik apa? Naik mobil, naik kereta, naik pesawat. Itu ya. Berarti misinya ya teman-teman ya. Oke. Jadi tentukan tujuan tadi apa untuk perencanaan tindakannya gimana. Ibaratnya mau makan gajah besar nih, kan susah kalau kita makan langsung. Caranya gimana? Kita potong-potong jadi bagian kecil-kecil banget. Sehingga kita bisa makan. Itulah disebut dengan misi, dipotong-potong. Tindakannya, ya tindakannya yang konkret, jelas gimana. Ya, jadi tindakan-tindakan ini untuk mencapai visi kita tadi. Ya, mempelajari hal-hal baru itu bagian dari tindakan. Jadi nggak stagnan begini aja, lebih belajar lagi, ikut seminar, workshop ataupun training pemberdayaan diri. Pokoknya belajar hal-hal baru. Dan buat skala prioritas. Prioritasnya tuh apa yang mau diduluin. Jangan semuanya prioritas semua. Dan satu,
Ya, ini harus dilakukan segera. 2, bisa diantarin. 3, ke tempat. Ya. Oke. Kita lanjut yang keempat ya. Nih. Yang keempat. Ya, keempat itu kita bebersih. Bebersih. Ini penting banget tuh. Kayak apa nih, pasti beda apa yang kamu pikirin bebersihnya. Bebersih diri kita, pikiran dan hati kita, ya, dibersihin. Ya. Oke. Ini penting banget ngebersihin pikiran, bersihin hati. Udah deh, jangan banyak-banyak pikiran negatif, jangan terlalu ngedaluin si pikiran, karena pikiran ini sebenarnya nggak hal yang apa ya. Ini akan menjadi sang pencipta kamu sekaligus sang penghancur. Makanya jangan sering dilatih si pikiran ini berdiri atau berjalan sendiri. Ya, jadi bersih-bersih yang jelek-jelek. Oke, jadi teman-teman yang di 2023 masih punya pikiran negatif, yang jelek-jelek, sedih, kesal-kesal gitu dibuang. Bukan hanya itu, kalau gini, ini umumnya tingkat kecerdasan manusia, bukan kecerdasan ya, kesadaran kita yang belum naik makom. Ngelihat orang berhasil, ngelihat orang sukses, ngelihat orang ada prestasi, suka iritasi. Iri hati, iritasi ya. Nah, ini sebenarnya bagian dari harus yang dibersih-bersih. Jadi bagaimana ngelihat orang postingannya atau apa, ngedengar, kita tuh udah nggak lagi ada tadi iritasi, iri hati, iri dengki atau apa. Flap gitu ya. Bukan hanya itu, kita harus naik makom apa? Kenapa tuh, Bang? Kita malah turut senang sama mereka. Oh iya, kalau kita lihat postingan positif orang, kita malah happy. Lihat orang happy, punya usahanya berhasil, kita juga ikut happy. Bukannya malah iri hati gitu. Kita banyak orang, ya kita ukur diri sendiri. Kalau kita masih ada di situ, berarti level kesadaran kita masih sangat di bawah. Istighfar dulu ya, istighfar. Bukan soal itunya aja. Soal ini bagaimana kamu menarik kejadian yang kamu doakan, kamu inginkan. Kalau bahan bakarnya ternyata yang tadi negatif-negatif, nggak akan keraih apa yang kita inginkan. Padahal kita nih di 2024 kita mau merencanakan sesuatu biar terjadi, berarti ya udah waktunya teman-teman bebersih yang tadi ya. Ya, buang bebersih ya, supaya belajar untuk nggak komen. Ya, supaya cepet kejadian yang kamu mau gitu ya, Bang ya. Belajar untuk nggak komentar negatif. Kalau ini gatal nih udah mau komentarin negatif di sosial media apa, itu aja barometernya. Diam. Komentarin lah yang positif-positif, yang mendoakan orang. Kenapa ketika kita mempositifkan komentar pikiran kita, hati kita, mendoakan orang lain, sesungguhnya ada 7 malaikat yang mendoakan kita. Itu malah akan jadi kejadian banget. Oke, asik. Mantap. Oke ya, berarti tadi yang pertama kita bikin refleksi tahun 2023 seperti apa. Yang kedua, tetapkan tujuan yang spesifik, yang jelas dan terukur, sama time limit, jangan lupa. Yang ketiga, kita buat rencana tindakan, misi-misinya mau kayak gimana gitu ya teman-teman. Terus yang keempat, kita bebersih hati, bebersih pikiran, pokoknya bebersih untuk hal-hal yang negatif ya. Dari yang 2023 ada yang jelek-jelek, udah dibuang aja. Oke, kita lanjut yang kelima, Bang. Ada 3 lagi ya berarti ya. Baik. Yang kelima, kita prioritasin kesehatan kita dulu. Oke. Ya, kalau pemirsa pernah lihat 3 hal yang nggak boleh kita pelit, apalagi hemat diri. Itu ya, nomor 1-nya adalah kesehatan. Jangan pelit sama kesehatan buat diri. Maka prioritaskan kesehatan kita. Karena kalau kita nggak sehat, kita pelit sama kesehatan kita, maka kehidupan kita dan keluarga pun akan melarat. Jangan mau. Ya, kesehatan tuh ada 3 nih. Tangannya begini, bukan begini, tapi saya bikin begini. Ini adalah kesehatan tubuh fisik, materi kita. Lalu ini kesehatan mental kita, pikiran. Dan ini kesehatan spiritual, rohani kita. Jadi 3-tiganya ini benar-benar diprioritaskan untuk sehat dan kuat. Nah, gitu ya, kesehatan yang seperti itu yang dimaksud sama Bang Windy. Oke, kita lanjut yang ke-6, Bang. Oke, ini penting banget, namanya silaturahim. Jadi kita meningkatkan hubungan sosial kita, networking. Ketemu sama banyak orang. Baik itu orang yang kita kenal maupun orang-orang baru ya, Bang. Ya, jadi orang yang udah kita kenal nih, ya keluarga, ya teman, ya sahabat, ya rekan-rekan kita. Ini kita bondingnya kuatin. Kita berikan mereka bahasanya perhatian, ya berkala. Karena hubungan yang erat itu yang kuat, kualitas hubungan yang bagus, itu juga dibutuhkan yang namanya hubungan emosional. Jadi bukan sekedar ada perlunya doang, baru nyamperin. Tapi nggak ada perlunya pun kita, ya bina hubungan emosional kita, berikan perhatian. Ya disitulah ada
yang ngasih perhatian kan, ngasih apa, yang satu sayang, jadilah kasih sayang, Rahman Rahim. Ini bukan hubungan sesama manusia lawan jenis ya, tapi maksudnya hubungan sesama manusia, hubungan sosial ya. Sosial. Ya, jadi dipererat lagi. Dan kalau sudah dipererat, kita bagi waktu, kita juga bisa menambah networking yang baru, komunitas baru. Pilih komunitasnya jangan sembarangan. Itu komunitas yang membuat kita positif dan lebih berdaya. Oke, gitu ya. Berarti tadi yang kelima, prioritas kesehatan kamu, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual ya. Lalu yang keenam, tingkatkan hubungan sosial atau kita bernetworking, ketemu sama banyak orang, baik itu orang yang lama-lama, keluarga, teman, sahabat gitu ya, atau ke bisnis kita, relasi bisnis. Dan kita buka peluang-peluang baru untuk ketemu sama orang baru. Dan yang terakhir Bang, nomor 7. Apa Bang? Yang ketujuh itu adalah acceptance dan apresiasi buat diri kita. Jadi acceptance itu kita menerima semua kondisi yang udah lewat, yang udah kita lalui dan kita udah dapatkan. Kita terima dulu. Kita terima, bersyukur dengan keadaan apapun itu. Ya, kita syukuri yang sekarang kita miliki sekecil apapun. Dan berikan apresiasi sama diri kita. Ketika kita mencapai ini semua kan luar biasa. Ya, jadi pernah nggak ucap terima kasih sama diri? Nah sekarang berikan apresiasi. Makasih buat ini, makasih buat semuanya deh bahasanya. Dan perlu disebutin apa pencapaian lah kita ya. Boleh sebutin supaya apa? Dia merasa dihargai nih diri kita. Dan bilang sama diri, I love you. Yeah, I love you myself. I love you myself. Ya, seperti itu penting banget. Ini nggak usah ngarepin dibilang I love you sama orang lain, sama diri kita dulu. Udah belum? Kalau sama diri aja belum bilang I love you, gimana sih gitu kan? Orang lain ya. Ya. Jadi itu buat diri kita. Yang pertama ya. Yang kedua juga nih di momen baru ini luangin waktu buat kita memberikan kudos, apresiasi juga buat orang-orang yang mendukung kita selama ini. Jangan lupa mereka juga perlu memberikan kudos, ya, penghargaan, apresiasi. Ya minimal kamu ucapin terima kasih sama mereka, terutama yang dekat-dekat, circle dekat kita kan keluarga, pasangan, anak, ya orang tua. Jangan lupa berikan momen ini. Terus sama yang ya rekan-rekan kita, ucapan terima kasih, ya. Nah ini yang penting. Kalau bisa nih, bukan sekedar dikasih doa Al-Fatihah gitu, bukan. Tapi kasih hadiah. Jadi itulah momen kita mengapresiasi mereka. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi doa dan hadiah. Jangan lupa beli hadiahnya. Oke. Hadiah saya apa dong? Oke, Bang Windy, terima kasih untuk 7 langkah praktis untuk kita memulai tahun 2024 ini ya. Pastinya teman-teman yang tadinya bingung, ragu, kesulitan untuk membuat perencanaan, insya Allah dengan adanya video ini kamu semakin tercerahkan dan semakin mudah untuk mencapai semua apapun itu goals kamu, apapun itu yang ingin kamu capai, yang ingin kamu tuju ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Saya Fani Latifah dan Dr. Wendy Mikael pamit undur diri. Assalamualaikum, bye.